Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nina Angelia, SOS MSI. Saya dosen pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pelayanan Publik. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka bentuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Baiklah, sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi program sarjana S1 Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Mata kuliah ini, Manajemen Pelayanan Publik, mengkaji tentang pentingnya kajian pelayanan publik dalam perspektif administrasi publik. Mahasiswa diharapkan mampu mempelajari tentang pengertian dan istilah manajemen pelayanan, regulasi atau dasar hukum pelayanan, perkembangan paradigma pelayanan publik, konsep, teori, dan indikator, kemudian ruang lingkup. Pelayanan publik, karakteristik barang dan jasa publik, pelayanan publik yang baik, standar pelayanan publik, mengelola sumber daya pelayanan publik, profesionalisme mengelola biaya pelayanan, mengelola budaya pelayanan, mengelola kualitas pelayanan publik, kepuasan pelanggan, dan inovasi pelayanan publik. Selanjutnya, dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan teknik pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, Delivery. Delivery adalah menjelaskan apa yang dibawakan pada mata kuliah yang saya ampu. Bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan dari Prodi Administrasi Publik. Dari capaian pembelajaran lulusan ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut juga dengan CPMK. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi administrasi publik yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan. Kemudian terdapat 2 CPMK dalam mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, yaitu yang pertama, mampu memahami konsep dasar pelayanan publik. Yang kedua, mampu menganalisis permasalahan dan manajemen pelayanan publik. Untuk mendukung materi yang saya ajarkan, saya menggunakan buku referensi, salah satunya diantaranya yaitu yang pertama, buku Manajemen Pelayanan Publik oleh Agus Dwianto, kemudian buku The New Public Service oleh Janet Denhart, dan yang ketiga itu adalah buku Public Service Enforcement oleh Ashford dan kawan-kawan. Tidak hanya itu saja, untuk memperkuat pendalaman materi pembelajaran terkait manajemen pelayanan publik, saya juga menggunakan referensi jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi. Kemudian, saya menggunakan case method, yaitu memberikan contoh kasus fenomena pelayanan publik terkini. Dari fenomena tersebut menjadi bahan diskusi para mahasiswa dan para mahasiswa aktif dalam memberikan pendapatnya berdasarkan keilmuan yang sudah didapat pada mata kuliah yang saya ampu. Hal ini dapat memperdalam pengetahuan dan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, teknik yang kedua, yaitu interaction. Interaction adalah menjelaskan bagaimana menggali interaksi dalam proses pembelajaran dengan melakukan diskusi aktif kepada para mahasiswa. Para mahasiswa juga aktif memberikan pertanyaan, tanggapan seputar materi, dan contoh kasus yang disampaikan pada saat perkuliahan. Interaksi proses pembelajaran didukung dengan menggunakan
media pembelajaran online, diantaranya Zoom Meeting dan e-learning program studi. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu asesmen. Asesmen adalah menjelaskan bagaimana mengukur evaluasi pembelajaran terhadap mahasiswa secara objektif di kelas. Metode yang digunakan menganalisis masalah-masalah pelayanan publik, masalah-masalah pelayanan publik di berbagai negara. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4, yaitu dengan bobot 3 SKS. Demikian 3 teknik yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen pelayanan publik, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Setelah ini saya akan memberikan proses pengajaran yang saya berikan terkait dengan menggunakan Zoom Class. Setelah ini saya akan menampilkan proses mengajar yang saya berikan dengan menggunakan Zoom Class, mata kuliah manajemen publik dengan materi kualitas pelayanan publik. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai perkuliahan hari ini dengan analisis kualitas pelayanan publik ya. Jadi sebelumnya Komting untuk kita berdoa dulu sebelum perkuliahan ini dimulai. Silahkan, Ikhwan. Baik Bu, terima kasih. Mengawali perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Jadi kita akan bahas. Pertama, pelayanan publik. Ya, kalau pelayanan publik itu adalah, kita ulang lagi ya dari awal, dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, kita lanjut ya, karena kita pembahasannya adalah tentang kualitas ya, kualitas pelayanan publik. Apa itu kualitas pelayanan? Kualitas pelayanan itu menurut Ciptono, bukunya tahun 2004 ya, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan apabila jasa atau pelayanan diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan. Maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa atau pelayanan yang diterima melampaui harapan masyarakat, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaiknya, jika jasa atau pelayanan yang diterima lebih rendah daripada diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan buruk. Nah, kemarin kita juga ada bahas juga apa itu pelayanan publik yang baik dan yang buruk ya. Lanjut ya. Nah, pengertian pokok dari kualitas pelayanan itu ada 2 ya. Di menurut Lukman tahun 2000, kualitas terdiri dari jumlah ya. Jumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan, dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk ini. Jadi memberikan kepuasan ya. Ya. Yang tadi itu Oke, yang kedua itu adalah kualitas terdiri dari sesuatu yang bebas. Dia bebas dari segala kekurangan atau kerusakan. Nah, ini dia pengertian pokok dari kualitas pelayanan menurut Lukman. Jadi dia ada 2 ya. Baik, kita lanjut.
Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan ya dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik, tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah ya haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini dia bentuk pelayanan publik. Nah, di gambar 1 ini aktivitas lagi melaksanakan pelayanan publik ya. Jadi yang kedua ini lebih melihat lagi kalau pelayanan publik yang baik itu adanya nomor antrian ya kan, lebih jelas gitu. Nah, kalau yang kedua ini ada yang tahu nggak? Aldi nih, Saya, Bu. pelayanan yang buruk ya Aldi ya. Jadi Iya, Bu. Iya, sering dijumpai tapi sekarang sudah agak berkurang ya. Udah nggak ada lagi lah yang tunggu sebentar, yang masih nih kan ada masyarakatnya yang masih nunggu nih masyarakatnya. Jadi nungguin ini kenapa ini pada baca koran gitu. Nah, pelayanan publik yang baik itu adalah kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit. Nah, tapi kadang-kadang birokrasi itu lebih ini kan dulu-dulu ya, kalau sekarang nggak lagi. Kenapa kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Gitu dia kebalikannya. Baik, saya lanjut ya. Nah, di sini ada kualitas pelayanan. Nah, menurut Zauhar, kualitas pelayanan adalah menyesuaikan terhadap perincian, di mana kualitas ini dipandang sebagai derajat unggulan. Jadi dia sebagai derajat unggulan yang ingin dicapai. Jadi keunggulannya dilakukan kontrol terus-menerus dalam mencapai keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Pelayanan merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya terpenuhi jika pengguna jasa itu mendapat produk yang mereka inginkan. Nah, itu dia keunggulannya ya yang dilihat. Oke, di sini ada lagi dimensinya ya. Ada 8 menurut Ciptono. Yang pertama kinerjanya, karakter operasi pokok dari produk inti, ciri atau keistimewaan tambahan, kehandalan, kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan ya kan, berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat dipergunakan, serviceability, terus ada lagi estetika, kualitas ya. Oke, kita lanjut lagi. Dimensi kualitas pelayanan publik. Menurut Prasurarman ya, tahun 2012 terdapat 5 dimensi pokok dalam kualitas pelayanan publik. Nah, di sini ada tangible ya, yaitu kemampuan suatu perusahaan Oke, saya ulang ya. Dimensi kualitas pelayanan publik itu menurut Prasuaran tahun 2012 yaitu tangible ya. Kemampuan suatu perusahaan menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal, penampilan, kemampuan sarana prasarana, fisik perusahaan, keadaan lingkungan sekitar adalah bukti nyata yang diberikan oleh pemberi jasa yang meliputi fasilitas. Jadi gedungnya harus sesuai dengan standar pelayanan. Perlengkapannya ya kan harus sesuai dengan kecanggihan teknologi juga. Jadi kayak membuat KTP itu berarti kan teknologinya harus canggih, harus sesuai. Kadang-kadang ada juga yang kemarin ada ya buat KTP belangkonya kosong ya kan. Itu juga nggak boleh juga, itu kan termasuk dari tangible juga, bukti fisik itu nggak boleh sampai kosong karena itu adalah kebutuhan masyarakat membuat KTP. Terus penampilan pegawai. Nah, penampilan pegawai ini juga dinilai oleh masyarakat. Jadi harus rapi, kayak Aldi pergi ke kampus ya dia. Nah, itu udah mencerminkan pelayanan publik yang baik. Nah, itu seperti itu. Rapi ya kan. Oke, masuk lagi reliability, keandalan. Kemampuan organisasi untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan. Nah, dia harus pelanggan itu harus sikapnya yang simpatik ya. Pelayan publik itu harus simpatik,
akurasi ya kan. Nah, ini dia. Sikapnya simpatik, akurasi yang tinggi. Oke, ini biasanya melihat bagaimana pelayanan publik itu sesuai nggak jam masuk, jam berapa jam pelayanan, jam berapa selesai pelayanan. Nah, terus berapa jangka waktu yang diberikan? Misalnya ngurus KTP ya kan, 2 apa 3 hari atau sebulan. Oke, kita masuk ketiga, responsiveness atau ketanggapan. Jadi memberikan pelayanan itu harus cepat. Membiarkan konsumen, jadi tidak boleh membiarkan konsumen itu menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas, menyebabkan persepsi negatif dalam kualitas pelayanan publik. Jadi kayak yang gambar yang tadi itu kan sampai masyarakatnya menunggu ya kan, menunggu lama, jangan sampai menunggu lama. Jadi kalau bisa diselesaikan secepatnya, jadi masyarakat bisa bergantian. Oke, kita masuk ke 4, insurans, yaitu jaminan dan kepastian. Itu pengetahuan, kesopan santunan ya, kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pada para pelanggan kepada perusahaannya. Jadi kalau ke kantor camat itu ya kesopanan, pengetahuan ya kan, ya kayak ramah ya, senyum, sapa ya kan, itu dia. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ibu mau mengurus apa? Nah, gitu dia. Ya, terus ada empati, memberikan perhatian yang tulus bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupa memahami keinginan konsumen. Tuh, di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan. Nah, di sini biasanya kalau yang empati ini di rumah sakit ya, jadi keinginan. Kalau misalnya dia membuat pasien BPJS biasanya ya, ada kasus kemarin juga membuat dia udah kritis tapi tidak ada BPJS. Nah, buat KTP dulu, buat apa dulu jadinya lama. Jadi kalau bisa kan harus ditangani dulu masyarakatnya yang sakit. Nah, keluarganya bisa untuk membantu atau melanjutkan ya untuk membuat administrasi-administrasi yang dibutuhkan oleh rumah sakitnya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada indikator kualitas pelayanan publik. Menurut Supriyono, tepat dan relevan, harus tepat, tersedia, dan terjangkau. Nah, ini hal penting ya, dapat menjamin rasa keadilan, harus ada adilnya, dapat diterima oleh masyarakat. Jadi jangan yang birokrat yang panjang banget, jadi pintu yang ini masuk lagi ke sini. Sekarang makanya pelayanan publik satu pintu ya kan, jadi nggak ada lagi satu atap gitu, nggak ada lagi yang terlalu panjang gitu birokrasinya. Ekonomis dan efisien. Terus yang terakhir adanya efektivitas ya. Lanjut, berdasarkan keputusan Menteri Pendayaan Gunaan Aparatur Negara, jadi ada nomor 25 garis miring M titik PAN garis miring 2 garis miring 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Di sini ada prosedur pelayanan, kemudahan terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, persyaratan pelayanan yaitu teknik administrasi yang diperlukan. Jadi harus tahu juga apa persyaratan dari pelayanan itu. Saya mau buat NPWP. Apa syarat NPWP? KTP dan mungkin surat keterangan bekerja ya kan gitu. Terus kejelasan petugas pelayanan, kepastian petugas yang memberikan pelayanan. Jadi saya mau buat NPWP nih, saya harus menjumpai siapa yang melayani saya di dalam membuat NPWP. Kedisiplinan petugas, nah itu dia tadi, tepat waktu ya. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab berkas kita sampai ke pelayanan publik tadi pun harus sampai selesai. Kemampuan petugas pelayanan, terus kecepatannya, keadilan, ya kan, kesopanan, kewajaran biaya pelayanan. Nah, biasanya biaya pelayanan ini ada dijelaskan tuh, biasanya di kantor. Tapi kalau tidak dijelaskan di kantor itu harus dipertanyakan ya kan. Membuat NPWP gratis. Membuat paspor misalnya kan ada administrasinya 350 apa 300 ribu gitu. Nah, ada jelas di sana tentang kepastian biayanya. Terus kenyamanan lingkungan, kenyamanan lingkungan ini harus membuat masyarakat nyaman ya, jangan sampai ada yang membuat tidak nyaman seperti ada penjual atau apa gitu. Biasanya kan gitu ya. Terus
keamanan pelayanan harus aman. Oke, kita masuk ke bagaimana memperbaiki pelayanan publik. Nih ada menurut Ciptono. Jadi lihat lagi bagaimana pemimpinnya, ya kan? Terus pendidikan harus ada pendidikan ya, kayak bagaimana dia bisa melayani, itu biasanya ada seperti diklat-diklat, nah gitu. Terus membuat perencanaan bagaimana bisa pelayanan itu cepat diproses ya kan, mereview. Nah, biasanya itu lihat dari kotak saran tuh. Atau lihat dievaluasi lagi bagaimana pelayanannya. Berkomunikasi. Nah, itu biasanya susah ya, komunikasi, memperbaiki komunikasi terhadap pelayan dan masyarakat. Terus adanya penghargaan dan pengakuan. Jadi kalau misalnya pelayan publiknya bagus, berarti kan mereka mendapatkan penghargaan. Terus kantor camatnya bagus, juga dapat penghargaan dari pemerintah ya. Oke. Sepertinya ini slide-nya udah habis. Oke. Ada yang bisa kasih tanggapan dari video di atas yang tadi? Silahkan. Izin Bu memberikan tanggapan. Ya, silakan Aldi. Nah, baik Bu. Dari video yang telah diputar tadi, sejatinya dalam sebuah pelayanan, kenyamanan merupakan salah satu acuan terwujudnya pelayanan yang baik. Dan seperti yang telah kita pelajari, ada 5 dimensi manajemen pelayanan publik yang di mana fungsinya itu untuk mengatur koordinasi pelayanan agar berjalan sebagaimana dengan mestinya. Nah, yang saya lihat dari video tersebut, ia menggambarkan pelayanan rumah sakit yang sangat buruk dan tidak ada keahlian, jaminan, bahkan rasa simpati. Seharusnya pihak rumah sakit meningkatkan sebuah kinerja dari segi pelayanannya, termasuk salah satunya rasa empati tadi. Kenapa rasa empati? Karena setidaknya ketika seorang birokrat atau seorang pelayan publik memberikan rasa empati, mereka bisa membuat seorang klien atau pasien rumah sakit itu tidak berperilaku buruk atas sikap acuh pelayan rumah sakit tersebut. Sehingga seorang klien ini bisa merasa tenang dengan rasa empati tadi. Seharusnya sebuah rumah sakit ini membuat suatu inovasi terbaru dari seperti kotak saran atau rating. Dari inovasi itu bisa mengevaluasi dan memperbaiki manajemen pelayanan publik agar setiap aktivitas pelayanan publik itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja, Bu.
Baik, terima kasih Aldi ya. Jadi sudah disampaikan ya. Jadi masyarakat, nah pelayanan rumah sakit buruk, pasien protes. Nah ini katanya bukan yang pertama kali ya kan, udah sering. Nah kalau udah seperti ini berarti baik dari tadi ini ada masih ada waktu ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Saya Bu, Ya, silahkan Iwan. tadi kan Bu, saya lihat Bu bahwa di video kedua itu ada konsumen yang jenuh gitu kan Bu. Jadi Bu, bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan publik yang kita lihat tadi Bu? Karena kan Bu, pelayanan publik itu cita-citanya untuk memuaskan konsumen gitu kan Bu. Jadi Bu, apakah masih perlu ada perbaikan di dalam kualitas pelayanan publik di Indonesia ini Bu? Itu Bu, terima kasih. Oke, tadi melihat masyarakat ada yang jenuh ya kan, apakah akan menambah, apakah akan diperbaiki lagi gitu. Kalau sudah sesuai dengan SOP yang sudah diberikan ya, yang sudah ada pelayanannya, itu udah tidak harus diperbaiki lagi. Tapi kalau misalnya SOP-nya tidak masih masyarakat masih merasa tadi ya, masih merasa kok kayaknya masih ribet ya gitu, terus kok masih ini ya gitu, kok terlalu lama ya, terus birokrasinya terlalu panjang ya gitu, bisa dievaluasi lagi gitu, apakah udah sesuai ya kan, tadi adanya tangible ya kan, insurance gitu, terus empati gitu ya kan, apakah sudah sesuai dengan standar-standar yang udah ditentukan dalam pelayanan publik gitu. Jadi kayak sarana prasarananya gitu ya kan, terus sesuai apa enggak, apakah antriannya masyarakat masih ini, terus prosedurnya apakah cepat gitu. Kayak tadi itu juga yang kedua kan sebenarnya dia pengennya cepat, biasanya kan masyarakat begitu. Nah, ya, dengan pengen cepat itu biasanya para birokrat itu, pelayan publik itu mencari celah ya biasanya, mencari celah tentang gimana ya supaya ini ada yang minta cepat nih gitu. Nah, jadi dia membuat satu bikin pungli lah dari situ. Jadi celah-celah yang membuat negatif. Tapi sekarang sih udah mulai berkurang karena sudah dimonitor oleh ombudsman ya kan, udah di masyarakat sudah bisa mengadu, terus masyarakat tahu harus kemana dia membuat laporan pengaduan tentang pelayanan publik, karena selalu ada iklan itu, iklan layanan masyarakat ya kan, kemana harus membuat pengaduannya. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau tidak ada, kita selesai sampai di sini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jumpa lagi di minggu depan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Demikian PPD UK TPT saya di bidang pengajaran. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.